Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 5 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema pahlawanku. Disimak ya materi berikut ini. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kerajaan individu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Lalu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama, Raja Mulawarman, yaitu kerajaan Kutai, raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dan bijaksana. Lalu yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan. Peninggalannya yaitu Yupa. Lalu yang kedua, Raja Kertanegara, yaitu kerajaan dari Singosari, raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap pahlawannya yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalannya yaitu Candi Singosari. Yang ketiga, Raja Balapudradewa, yaitu kerajaan Sriwijaya, raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanannya yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda, yaitu dari kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Peninggalannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya, yang pertama adil dalam menegakkan hukum, yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima, Raden Patah, yaitu kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya apa? Yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, berani melawan penjajah. Lalu perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama, Raja Mulawarman, yaitu kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Pada masa pemerintahannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, lalu membagikan emas dan tanah kepada rakyat. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha serta pencapaian yang dilakukan. Yang kedua, Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Lalu seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, Raja Hayam Wuruk, yaitu kerajaan dari Majapahit, Jawa Timur. Yang pertama, membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, lalu mensejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanan yang kuat dari segi serangan musuh. Tokoh-tokoh masa kerajaan Buddha beserta pencapaian yang dilakukan. Yang keempat, Mahapati Gajah Mada, yaitu kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, lalu menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa.
Lihat gambar di samping, yaitu relief abadi Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monas atau yang disebut dengan Monumen Nasional yang terletak di Jakarta. Yang kelima, Raja Bala Putra Dewa, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate, yaitu memimpin Kerajaan Ternate pada tahun 1570 sampai 1583. Bergelar yaitu penguasa atas 72 pulau. Lihat di sini yaitu bangunan Masjid Ternate peninggalan Kerajaan Ternate. Yaitu yang kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Terus membawa Mataram ke puncak kejayaan, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Di sini adalah peninggalannya Masjid Kota Gede Yogyakarta, peninggalan Kerajaan Mataram. Lalu sikap pahlawanan dan pengaruh bagi masyarakatnya. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia itu Pancasila. Salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini namanya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Lalu tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia, yang mempunyai buku Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Ini adalah foto Raden Ajeng Kartini. Lalu sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak mentaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Menyajikan hasil identifikasi pahlawanan pada masa kerajaan Islam dan bentuk peta pikiran. Di sini yaitu perjuangannya Sultan Iskandar Muda membentuk angkatan perang di Aceh. Lalu yang kedua, menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Sikap kepahlawanannya rela berkorban, tidak mudah menyerah, berani melawan penjajah. Kesimpulannya yaitu semoga kalian mampu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini. Lalu semoga kalian mampu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Terima kasih telah menyimak materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.